Sebuah kesilapan Indonesia adalah menukar bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Namanya diubah tapi bahasanya sama. Tapi memang makin hari apabila bahasa Melayu ini dijadikan bahasa Indonesia, memang semakin banyak dimasuki oleh perkataan-perkataan dari kawasan-kawasan lain, terutama kawasan Jawa. Hingga sekarang, tiba ke hari ini, kita dapat rasa bahawa bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu jauh. Yang jadi masalah lagi adalah sekarang ini ramai orang Indonesia yang mengatakan bahawa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Sebab awal mula adalah kesalahan di awal dulu. Apabila kita nak mempersatukan seluruh suku dekat Indonesia, kita namakanlah bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya bunyi A, bunyi E, bunyi O, bunyi E di belakang, mana, mano, mana, mane, semuanya adalah juga bahasa Melayu. Jadi sengaja sekarang ni saya bercakap dengan hujung A, macam mana pun ini adalah bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu yang saya gunakan sekarang ini adalah bahasa Melayu kaum-kaum bangsawan di kerajaan-kerajaan Melayu, terutama di kerajaan Johor, Pahang, Riau, Lingga. Mereka memang biasa menggunakan A seperti yang saya bercakap sekarang. Terutama apabila kita rakyat jelata nak berjumpa dengan para kerabat diraja, rasanya kurang sopan apabila kita menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa sehari-hari kita bercakap. Maka kita pun bercakap dengan para bangsawan menggunakan belakang bunyi A. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Ketibaan hamba kemari adalah untuk mengabarkan satu berita, yang mana kampung halaman hamba sekarang dalam keadaan aman sentosa. Itu cara kita, rakyat jelata, apabila bercakap dengan para bangsawan. Para bangsawan pula bercakap dengan sesama bangsawan, ramai di antara mereka menggunakan juga ujung A ini. Ujung A ini sedap apabila kita gunakan di lagu. Jadi banyak lagu-lagu Melayu, kalau kawan-kawan saudara-saudara semua tengok, memang kita biasa menggunakan A. Lepas itu juga surat menyurat. Orang Melayu juga menggunakan A apabila mengirim suratnya. Saya masih teringat lagi surat yang pernah saya dengar zaman dulu. Apa kabar keluarga di sana? Adinda di sini sehat-sehat saja. Semoga keluarga di sana dalam keadaan baik sentosa, sentiasa selamanya. Okey, ini juga bahasa Melayu walaupun bunyinya A. Okey, ini yang perlu dipahami oleh pihak, terutama pihak Indonesia dan pihak Melayu mana-mana saja. Mungkin ada yang baru nampak video saya ni, dia belum tahu saya berasal dari mana. Saya berasal daripada Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi saya membuat video ini dengan ikhlas supaya negara saya, penduduk negara saya, faham keluasan bahasa Melayu itu. Jadi semoga tidak ada kesilapan lagi mengenai bahasa Melayu ni. Sebab yang jadi permasalahan sekarang apabila orang lagi heboh di sosial media TikTok ya, ada warga Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu asli dari Malaysia. Jadi dia mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu merusak tatanan bahasa Melayu murni. Bahasa Indonesia sendiri diserap banyak sekali dari daerah-daerah, terutama dari daerah Jawa, Sumatera, Aceh, dan Kalimantan ya. Jadi bukan itu aja, banyak juga dari serapan bahasa asing seperti Belanda ya, yang telah menjajah Indonesia berpuluh-puluh tahun. Jadi kita ada beberapa kalimat dan bahasa yang sama persis dengan Belanda. Dan orang Malaysia ini juga merasa bahasa Indonesia itu sedikit merusak kalimat-kalimat murni dan dari bahasa Melayu itu sendiri. Dia juga mengatakan bahasa Indonesia merusaknya dari sisi kalimat belakangnya yang menggunakan kata A dan E. Jadi contohnya seperti saya, kalau di Indonesia kan saya. Itulah sedikit kayak contoh ya yang dijelaskan oleh si warga Malaysia ini. Tapi kalau kita telaah atau kita usik lagi, bahasa Indonesia sendiri sudah berkembang pesat ya, dari bahasa yang awalnya bahasa Melayu
yang diambil dari bahasa Riau, Lingga, dan daerah-daerah Johor itu. Kita emang mengambil bahasa Melayu dari sana, tapi setelah berpuluh-puluh tahun, bahasa Indonesia malah berkembang pesat dibanding bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Indonesia selalu dipakai oleh warga negara Indonesia, sedangkan di Malaysia hanya formalitas ya untuk kenegaraan, dan mungkin tidak terlalu populer di kalangan etnis Cina dan etnis India di sana ya. Karena yang saya tahu mereka mempunyai bahasa sendiri yang digunakan. Cina ya pakai bahasa Cina, India pakai bahasa India, dan seterusnya. Jadi untuk penjelasan si warga Malaysia ini bahasa Indonesia merusak tatanan bahasa Melayu, menurut saya tidak ya, karena di sisi lain bahasa Melayu sendiri itu untuk zaman sekarang malah stuck ya dibandingkan bahasa Indonesia yang mulai berkembang pesat dan menjadi bahasa di PBB ya, bahasa keempat yang resmi digunakan UNESCO kalau nggak salah ya, UNESCO. Jadi itulah membuktikan bahasa Indonesia itu sangat kuat dan dipakai di beberapa negara dunia. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah argumen orang ini bisa kita percaya atau tidak? Tulis di komen, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you.